Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sinta Nurfadilah, NIM 182504-2017. Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1 2018. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu televisi digital menurut pemahaman saya, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rekayasa sistem TV. Baik, jadi siaran televisi digital di Indonesia sudah tidak dapat terelakkan lagi keberadaannya. Sistem penyiaran digital merupakan perkembangan yang sangat pesat di dunia penyiaran, di mana terdapat peningkatan kapasitas layanan melalui efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Jadi sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini bencana. Jadi itulah kemampuan atau fungsi dari televisi digital ini. Jadi mulai awal tahun 2012 Indonesia melalui peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2012 mengadopsi standar penyiaran televisi digital terrestrial digital video broadcasting, yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB atau TI yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. Jadi dalam hal ini pemerintah berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menganggap sebagai suatu peluang bagi pengembangan industri penyiaran nasional ke depan. Jadi sebelum menetapkan standar digital tersebut, pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dan konsultasi publik dengan melibatkan para stakeholders terkait. Jadi pemerintah ini menghadirkan stakeholders terkait sebelum menetapkan standar digital televisi. Jadi penyiaran televisi digital terestrial adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF atau UHF seperti halnya penyiaran analog. Jadi tetapi dengan format konten yang digital. Nah, dalam penyiaran televisi analog ini semakin jauh dari stasiun pemancar televisi, signal akan makin melemah dan penerimaan gambar menjadi buruk dan berbayang. Nah, lain halnya dengan penyiaran televisi digital yang terus menyampaikan gambar dan suara dengan jernih sampai pada titik di mana signal tidak dapat diterima lagi. Untuk itu, penyiaran TV digital hanya mengenal dua status. Yang pertama itu diterima, yang kedua tidak. Jadi untuk penyiaran TV digital hanya dua status yang dipakai, diterima atau tidak, yang artinya apabila perangkat penerima siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Namun sebaliknya, jika sinyal tidak diterima, maka gambar suara tidak akan muncul. Nah, dengan siaran digital, kualitas gambar dan suara yang diterima pemirsa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan siaran analog, di mana tidak ada lagi gambar yang berbayang atau segala bentuk noise. Jadi noise di sini yaitu bintik-bintik semut pada monitor TV. Pada era penyiaran digital, penonton TV tidak hanya menonton program siaran, tetapi juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti EPG. Nah, EPG ini Electronic Program Guide untuk mengetahui acara-acara yang telah akan ditayangkan. Kemudian, dengan siaran digital terdapat kemampuan penyediaan layanan interaktif di mana pemirsa dapat secara langsung memberikan rating terhadap suara program siaran. Nah, semua negara harus telah menetapkan tahun migrasi dari siaran analog ke digital. Negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat bahkan telah mematikan siaran analog switch off, dan beralih ke siaran digital ini. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa selambat-lambatnya implementasi penyiaran digital dimulai tahun 2012 dan di tahun-tahun berikutnya di kota-kota besar yang telah bersiaran digital akan dilakukan analog switch off atau mematikan siaran analog.
Nah, dalam roadmap implementasi penyiaran televisi digital, pemerintah merencanakan bahwa tahun 2018 kemarin akan dilakukan analog switch off secara nasional. Oleh karena itu, masyarakat dan para pelaku industri agar mempersiapkan diri untuk melakukan migrasi dari era penyiaran televisi analog menuju era penyiaran televisi digital. Nah, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai televisi digital ini. Jadi mungkin lebih banyak lagi penjelasan tentang televisi digital ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.